Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, saya akan lanjutkan materi kemarin, video stoichiometry 2 itu akan terbagi menjadi 4 insya Allah. Jadi kemarin video pertama itu saya udah membahas tentang massa atom relatif, cara menghitung massa atom relatif, dan ini sudah ada di video 1, menghitung massa atom relatif dan komposisi unsur dalam senyawa. Kemudian yang bagian ketiga adalah konsep mol beserta soal-soal latihannya bolak-balik. Itu ada di video kedua, ini video 2. Ini stoichiometry yang bagian part 2. Ini part 2, ini part 1. Nah, sekarang lanjut ke part 3. Jadi part 1 sampai part 1, 2, dan 3, 4, seterusnya itu saling berkesinambungan. Jadi kalau kalian menonton video ini, yaitu di bagian ini adalah video part 3, nah kalian tuh kalau ngerasa nggak ngerti, jadi kan harus mundur ke part 2 sama part 1 dulu. Oke? Sekarang kita masuk ke part 3, yaitu rumus molekul, rumus empiris, air kristal, dan perhitungan reaksi kimia. Oke, jadi di video kedua, saya membahas agak lama di konsep mol. Konsep mol adalah satuan jumlah zat. Nah, jadi kemarin di video 2 itu latihan bolak-balik rumus. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi konsep mol itu sendiri. Jadi saya bagi menjadi 3, yaitu aplikasi konsep mol itu digunakan untuk yang pertama, mencari rumus empiris dan rumus molekul, mencari hidrat dan kristal, dan mencari perhitungan reaksinya. Di mana menjadi 2 tipe soal kalau data reaksinya tunggal atau data reaksinya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 ini mengarah ke limiting region. Udah, sekarang kita masuk ke yang keempat. Ini nomor 4 ini berdasarkan PowerPoint ya. Unit 4. Nah, baca rumus empiris. Jadi rumus kimia itu ada 2, ada empiris dan molekul. Rumus empiris itu kalau kita baca adalah rumus yang menyatakan perbandingan jumlah atom unsur yang membentuk suatu senyawa. Rumus empiris dari suatu senyawa dicari dari yang paling sederhana. Jadi kata kunci untuk rumus empiris adalah, saya birukan, ini rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan mol paling sederhana. Tuh. Nah, kemudian kenalan sama rumus yang kimia yang tipe kedua, yaitu rumus molekul. Nah, rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom yang sesungguhnya. Jadi, kalau rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana, tapi kalau rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah sesungguhnya. Nah, yang kalian lihat di kehidupan sehari-hari, di botol, atau di bahan kimia yang ada kayak di buku atau di label, itu adalah rumus molekul. Rumus empiris adalah perbandingannya itu dari rumus molekul kita sederhanakan lagi. Contoh ya, contoh adalah kalian tahu glukosa adalah C6H12O6. Nih, C, H. Nah, C6H12O6. Nah, ini adalah rumus glukosa. Kita semua hampir tahu ini glukosa. Nah, perhatikan apakah rumus ini apakah angka-angkanya masih bisa disederhanakan? Coba lihat 6, 12, 6. Nah, 6, 12, 6 ini masih kita bisa sederhanakan lagi menjadi, yaitu angka 6, 12, 6 ini kita sederhanakan lagi, bisa disederhanakan menjadi rumus dibagi, ini dibagi suatu angka, misalnya angkanya adalah dibagi 6, menjadi C, H, dan O. Jadi dibagi 6, jadi angkanya 6 bagi 6, 1, C1, 12 bagi 6, 2, dan 6 bagi 6, 1. Gitu. C2, H2, O1. Ya, jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, glukosa itu dikenal dengan C6H12O6. Jadi ini disebut dengan rumus molekul. Nah, ini kita sebut dengan rumus molekul, saya simbolkan dengan huruf singkat aja ya. Ini adalah rumus molekul. Nah, ketika masih bisa disederhanakan sampai terakhir, nggak bisa lagi. Nah, itu kita sebut dengan rumus empiris. Jadi rumus empiris itu didapat dari perbandingan yang paling sederhana. Sehingga kalau kita tarik hubungan lagi, apa hubungan antara rumus empiris sama rumus molekul? Nah, kalau angka 6 ini kita ibaratkan, angka pengalinya ini kita ibaratkan dengan huruf A. Ini A ya misalnya.
A kecil. Nah, ini kalau kita anggap A, maka gini. Nah, jadi rumus empiris itu hubungan sama rumus molekul apa? Rumus empiris itu kalau dikali A itu akan sama dengan rumus molekul. Ini adalah hubungannya. Jadi kalau rumus empiris nih kita kali faktor A, kayak kasus ini 6, dia akan kembali menjadi rumus molekul. Gitu. Nah, kesimpulan kedua, jadi kalau ini rumus kita turunkan lagi pakai kata-kata tambahan di soal, kan rumus empiris kalau dikali A sama dengan rumus molekul tuh kita tambah dengan bahasa kata-kata berat. Jadi berat, saya tambah kata berat ya, berarti berat rumus empiris itu kalau dikali sama dengan berat rumus, kalau dikali A, kita kali A, angka kali A itu adalah pengalinya, kali A, dia akan menjadi berat rumus molekul. Yeah. Jadi kalau misalnya ulang, oke. Nah, kalau rumus ini kita modifikasi lagi ya menjadi kata-kata ada berat ya, dengan contoh soal. Dengan kita masukkan kalimat berat. Berat rumus empiris itu kalau kita kali A itu akan sama dengan berat rumus molekul. Jadi gitu. Jadi sama kan hubungannya, jadi rumus empiris kalau dikali A sama dengan rumus molekul. Kalau kalimatnya kita ganti dikit jadi kata berat, berarti berat rumus empiris kalau dikali faktor A itu misalnya pengalinya, itu akan sama dengan berat rumus molekul. Nah, yang perlu kalian ingat, berat rumus molekul itu ada nama lainnya. Nah, berat rumus molekul ini punya nama lain. Siapa nama lainnya? Kita kenal berat rumus molekul itu kita kenal sehari-hari dalam soal kimia itu disebut MR. Jadi MR itu adalah berat molekul sebenarnya. Jadi gitu ya. Nah, buat lebih paham, masuk ke soal. Ya. Nomor 1, lihat. Nomor 1, jadi rumus empiris dikali A sama dengan RM, ini kita bisa turunkan lagi rumusnya menjadi berat rumus empiris itu kalau kita kali A dikali A, ini jadi kita tinggal tambahin kata-kata berat kali A, itu akan sama dengan berat rumus molekul. Berat rumus molekul, di mana rumus molekul tuh nama lain dari rumus molekul adalah MR. Jadi kalau dalam keseharian berat rumus empiris itu berat kan nama lain dari massa. Jadi massa molekul relatif. Massa molekul relatif. Jadi massa molekul relatif atau MR. Jadi seperti itu ya. Next, kita cek soal. Sekarang latihan ya, yang rumus molekul dan rumus empiris. Kita baca ada satu senyawa NXOY. NXOY itu artinya N, senyawanya nitrogen, tapi angkanya nggak diketahui, jadi kasih X. Terus oksigen Y, jadi Y itu angka dari oksigen, nggak diketahui juga, mengandung 30,43 nitrogen, kemudian mengandung 30,43 nitrogen dan 69,56% oksigen. Nah, jika oksida tersebut punya MR92,
Berapa rumus molekulnya? Nah, ini kita tulis NXOY mengandung ada apa aja. Yang pertama ada N, dia itu ada 30,43%. 30,43%. Kemudian O sama dengan 69,56%. Nah, jika oksida tersebut punya MR, dia udah ada bilang kalau dia ternyata MR dari senyawa ini adalah 92. Nah, tentukan rumus molekulnya. Nah, berarti ditanya adalah rumus molekul. Nah, perhatiin pembahasannya. Jadi, mencari rumus molekul itu tidak bisa langsung rumus molekul. Karena rumus molekul itu didapat dari rumus empiris. Jadi, rumus empiris dikali dengan faktor pengali tertentu, baru dapat rumus molekul. Jadi, step pertama, kalau ditanya rumus molekul, berarti tentukan terlebih dahulu, cari rumus empiris. Nah, cari rumus empiris itu gimana mencari rumus empiris? Nah, rumus empiris adalah rumus paling sederhana. Berarti perbandingan paling sederhana. Nah, apanya yang perbandingan paling sederhana? Yaitu molnya. Ya. Nah, cari rumus empiris adalah perbandingan mol paling sederhana. Berarti mol siapa ya? Nah, karena NXOY mengandung N sama O, berarti dibuat perbandingan N dari N berbanding N dari O. Ya. Nah, mencari N itu kalau persen gimana, Bu? Kan Ibu cuma ngajarin gram atau volume atau pakai molar kan. Nah, kalau ada persen gini, kalau tidak ada keterangan apa-apa, kita bisa anggap total karena tidak ada persenannya mengandung berapa, maka kita bisa sebut dia asumsikan, berarti ini main persen. Dianggap itu 30,43 ini adalah 30,43 gram. Nah, kalau yang ini 69,56 gram. Jadi seperti itu. Jadi gitu ya, persen itu berarti asumsinya senyawanya punya total 100 gram. 100 gram. 100 kali 30,43 jadi 30,43 gram. Udah ya, asumsi aja nih. Nah, paling sederhana, gimana mencari mol kalau diketahui gram? Berarti kan buat ingat rumus yang ini sama dengan gram per mr. Gram per mr. Nah, jadi mencari mol itu sama dengan gram per mr. Yuk, masukkan ya. Gramnya nitrogen berapa? 30,43 per mr nitrogen atau berat nitrogen adalah 14. Kemudian dibagi oksigen itu berapa sih? Oksigennya 69,56 per banding oksigennya adalah sama dengan 16. Masukkan 16. Udah. Nah, berarti kan tinggal bagi dia jadi perbandingannya jadi berapa, sama dengan pakai kalkulator silahkan 30,43 dibagi 14 sama dengan 2,17 berbanding kalau si 69,56 dibagi 16. 69,6 dibagi 16 sama dengan dibagi 16 sama dengan 4,3. 4,33. Nah, 2,17 dibagi 4,3 ini nih, ingat rumus kimia tuh biasanya angkanya bulat. Tipsnya kalian bagi dengan trik dibagi dengan angka paling kecil. Nah, masukkan. Ya, angka paling kecil itu berapa? Oh, angka paling kecil itu 2,17. Berarti dimasukkan bagi 2,17. Jadi, ini sama dengan
1 banding 4,3 dibagi 2,13 2,17 itu sama dengan 2. 1 banding 2. Itu jadi cara mencari rumus empiris itu tinggal dibagi, jadikan mol paling sederhana. Udah itu aja. Terus cari rumus empiris, kemudian kan yang ditanya bukan rumus empiris, Bu, tapi rumus molekul. Nah, dari rumus empiris lah kita bisa berangkat ke rumus molekul. Jadi step keduanya saya taruh ke sini ya. Dicari rumus molekulnya sama dengan atau molekul, rumus molekulnya atau RM. Nah, apa tadi? Rumus empiris itu kalau dikali faktor N dikali A itu akan sama dengan rumus molekul. Nah, kan gini kan awalnya kan kita belajar rumusnya. Nah, sekarang kita tinggal rumus ini kan hubungannya. Nah, ini kita tinggal ganti bahasanya menjadi berat rumus empiris itu akan sama dengan berat rumus molekul. Ya udah, masukkan berat rumus empiris satu-satu yuk. Nah, rumus empirisnya kan tadi kan udah dapet nih, yaitu N-nya berapa? 1. N1, O-nya berapa? O-nya 2 kan? N1, O2. Nah, berarti masukkan N2, N1, O2. N-nya berapa? 1N, 14. Masukkan di sini. 14 dikali 2 ditambah rumus empirisnya oksigen ada berapa? 6. Oksigen tuh 1 beratnya 16. Terus dikali 2. Masukkan. Baru dikali faktor A. Nah, jadi A-nya tuh nggak dikasih tahu. Kan kita belum mau kita cari. Dia tuh sebenarnya dikali berapa sih rumus empirisnya biar jadi rumus molekul dikali berat MR. Berat RM itu nama lain dari MR. Masukkan 92. Jadi berat molekulnya udah ada 92. Masukkan 14 kali 2, 28. 28 tambah 32 sama dengan 28 tambah 32. 28 ditambah. Oh enggak, itu 14 ya. Sorry. Itu 14 tambah 32. 46. Sini sama dengan 46. A sama dengan 92. Berarti A sama dengan 2. Nah, ternyata pengali untuk merubah rumus empiris ke rumus molekul itu adalah kali 2. Balikan lagi rumusnya. Oh, rumus empiris nih. Dikali A sama dengan rumus molekul. Masukkan rumus empiris tadi apa? N, O, rumus empirisnya tadi adalah, sini adalah 2. NO2, tapi dia dikali sama A-nya tadi berapa? A-nya ternyata 2, itu sama dengan rumus molekul. Berarti rumus molekulnya sama dengan N kali 2. Berarti jadi N2. Kemudian O-nya sama dengan 4. N2O4. Nah, jadi gitu ya. Jadi di materi seperti ini bisa aja kalian ditanya rumus empiris. Kalau nyari rumus empiris, itu berarti kalian tinggal cari perbandingan mol tiap unsurnya. Terus kalau ditanya rumus molekul, oh berarti rumus empirisnya itu tinggal dikali A, itu akan sama dengan MR-nya. Jadi mudah ya pembahasannya. Jadi untuk soal seperti itu, seperti ini aplikasi konsep molnya. Kemudian yang kedua, konsep mol yang kedua, masuk ke sub yang kelima, itu dari konsep mol kita bisa mencari loh air kristal. Nah, pengertiannya adalah air kristal itu adalah senyawa-senyawa yang dikenal dengan senyawa hidrat. Hidrat itu air. Jadi air itu terkurung rapat dalam kristal senyawa tersebut sehingga hidratnya tetap kering tapi ada airnya. Nah, karena dia ada air, dia bisa dipanaskan dan bisa dilarutkan. Jadi, tapi pas udah lepas, airnya lepas aja, nggak mengganggu terjadi reaksi kimia. Contoh air hidrat itu kalau ada senyawa bla 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 titik, ada kata-kata H2O. Kalau ada titik bla bla H2O gini, berarti kalian bisa itu, oh ini nih air kristal. Cara bacanya gimana? CaSO4, 2H2O. Artinya, 1 CaSO4 itu ada 2 H2O. 1 CuSO4
5H2O. Dah, abang kecil. Dah. Oke. Nah, jadi aplikasinya tuh seperti apa sih? Nah, seperti ini nih, coba ya. Nah, kalau di dalam konsep mol, pertanyaan soalnya kayak gimana, Bu? Nah, jadi untuk hidrat dan aplikasi di konsep mol itu biasanya kalian dapat soal hidrat, terus kalian tuh dicari berapa ya X-nya. Nah, ini ada MgSO4XH2O. Apakah X-nya 3H2O? Apakah 4H2O? Jadi kalian tuh disuruh mencari satu senyawa itu airnya ada berapa. Kayak kasus ini. CaSO4 ternyata airnya tuh 2H2O. CuSO4 ternyata airnya 5H2O. Jadi kalian disuruh nebak nih rumus kimia dari hidrat tersebut. Nah, balik lagi ya intinya. Oh, ini nih rumus kimia. Kalau rumus kimia tuh kunci utamanya pasti konsep mol. Nah, jadi tinggal cari perbandingan molnya. Jadi di soal ya. Jadi terus kata kunci air kristal itu adalah dia kalau dipanaskan dia akan terlepas bila dipanaskan atau dilarutkan. Itu yang harus diingat. Masuk ke soal ya. Jika 38 MgSO4 XH2O dipanaskan. Berarti ini ada senyawa nih, ada ini ada MgSO4 titik XH2O. Ada XH2O itu sama dengan 38 gram. 38 gram. Nah, dipanaskan, kalau dipanaskan berarti XH2O ini lepas. Dihasilkan 20 gram MgSO4, berarti 20 gram. Nah, M ini adalah MgSO4. Nah, kalau ingat kalau dipanaskan, maka airnya akan lepas MgSO4. Berarti H2O-nya berapa ya ternyata? Oh, ternyata bisa nggak dicari? Waktu dia nempel air MgSO4-nya 38. Waktu dia nggak ada airnya 20. Jadi, kalau H2O-nya dapatnya gimana? Berarti H2O-nya sama dengan 38 itu total. MgSO4-nya 20. Berarti total dari H2O adalah selisih keduanya. Berapa? 38 sama 20 tuh sama dengan 18 gram. Jadi soal ini nih sebenarnya simpel asal kalian tahu ngebacanya. Jadi 38 tuh saat dia masih jadi MgSO4 hidrat. Ketika dipanaskan otomatis H2O-nya lepas. Sisa 20 gram. Tentukan harga X. Nah, kalau kalian ini seperti ini nih, yang ditanya adalah berapa sih X H2O-nya? Kalau kalian mau ngebayanginnya seperti ini loh. Ini kok saya pakai ini ya. Ada MgSO4. MgSO4, kemudian dipanaskan. Ini bisa kita tulis. Abang mau dipanaskan. Dipanaskan berarti menjadi MgSO4. MgSO4. Nah, kan lepas kan kalau di air. Berarti ditambah H2O. Tambah H2O. Nah, ini kalau MgSO4 XH2O dipanaskan jadi dia terpisah. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi kalian lihat kok dipanaskan langsung terpisah dia. Nah, jadi ini nih 38. Jadi kok kalian nggak bisa ngebayangin ini 38. Kemudian pas dipanaskan ini 20 gram. Berarti H2O-nya berapa? Nah, kalian bisa pikirkan ini totalnya aja 38. Berarti 20. Berarti ini sisanya adalah 2 H2O. Nanti ini sama dengan 18 gram. Sama dengan 18 gram. Nah, gimana cara mencari XH2O-nya? Cara mencari XH2O-nya adalah, nah karena ini rumus kimia, kayak biasa, cari rumus kimia tuh berarti carinya konsep mol. Tinggal cari perbandingan mol aja. Berarti
yang dicarikan X-H2O, ya udah NMgSO4 berbanding NH2O. Nah, udah gitu aja. Udah. Gimana kalau dari gram ke mencari mol, dari gram berarti mol sama dengan gram per ml. Gram per ml. Gram per ml berarti masukkan ya, gramnya berapa? 20 per, nah berarti kan kalian harus cari dulu ya MR-nya, MRMgSO4 berapa. Nah, bagi yang belum paham, saya sarankan buat cari dulu video pertama, itu ada cara menghitung massa molekul suatu senyawa. Jadi MRMgSO4 ditonton, nah MRMgSO4 berarti, nah berat 1 mg berapa? Berat 1 mg adalah mg beratnya 24, berarti 24 kali 1. 24 dikali 1, kemudian ditambah lagi siapa? Ada S32, 32-nya dikali 1, kemudian ditambah lagi 16 kali 4. Masukkan sama dengan 24 tambah 32 tambah, berarti tambahkan, saya pakai kalkulator dulu ya, 16 kali 4 ditambah 32 ditambah 24. 120. Ya, 24. Terus lagi MR dari H2O. Sama dengan berat 1H adalah 1 kali 2, kemudian ditambah 16 kali 1. 18. Nah, masukkanlah mg-nya. Jadi saya ingatkan kembali, kalau kalian nggak tahu MR, cek video pertama. 20 dibagi 120. Jadi mencari ini rumus kimia ini udah tinggal buat perbandingan mol berbanding dibagi gram H2O adalah 18. 18 gram dapat dari sini, terus MR-nya sama dengan 18. Itu ya. 20 bagi 120, silahkan pakai kalkulator, berarti 20 dibagi 120 itu akan sama dengan 0,16. Terus 18 itu adalah 1. Ini saya ngitungnya benar nggak ya? 24 tambah 32 tambah MR-nya. Saya cek dulu ya, takutnya salah. Udah. Oke. 24 tambah 32. Tambah 56 tambah 16 kali 16 dikali 4 di 16 kali 4. Ya. 16 kali 4 ditambah 32 ditambah 24. Ya betul, 120. Ya, 0,1667 dibagi 1. Terus berarti kita dikecilkan lagi. Dibagi dengan yang paling kecil, kasus ini yang paling kecil adalah 0,1667, berarti sama dengan 1 berbanding 1 dibagi 0,167. Berapa? 5,91 banding 6.
Saya bulatin ya, 1 sama. Jadi rumus molekul yang kita dapat untuk MgSO4 adalah Mg titik SO4 MgSO4 titik 6 H2O. Ya. Ini kayak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu aplikasi konsep mol yang tadi udah rumus empiris, kemudian aplikasi konsep mol dalam mencari hidrat. Jadi intinya itu adalah perbandingan dari mol aja. Kalau rumus empiris perbandingan molnya per satu unsur. Kalau hidrat MgSO4 itu sama H2O-nya. Jadi itu aja. Sama kalian tahu kalau cari mol tuh gram per mr, volume per 22,4 itu tuh bukan sesuatu yang susah gitu. Kayak cuman ngerjain soal 1-2 butir. Jadi nggak terlalu banyak. Nah, terakhir bagaimana sih masuk dalam video ini adalah perhitungan dalam reaksi kimianya, konsep molnya. Jadi konsep mol kalau udah masuk ke perhitungan reaksi kimia itu merupakan kombinasi dari hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Jadi koefisien volume, koefisien itu sebanding sama volume, ya. Dan koefisien sebanding sama mol. Jadi kok kita gabungkan, kok volume itu sebanding sama koefisien, sebanding sama mol. Contoh nih, mol A per mol B itu akan sama dengan, karena dia sebanding, koefisien A per koefisien B. Begitu ya, kita kali silang. Contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 3 gram gas etana C2H6 dibakar sempurna menghasilkan gas karbon dioksida, kemudian dan uap air. Pertanyaannya adalah A, berapakah mol O2 yang diperlukan untuk membakar etana? B, berapa gram C2 yang dihasilkan? Nah ini kita saya kayak gini dulu ya. Jadi perhatiin, ini kan ada reaksi. Kalian cek dulu reaksinya udah setara belum? 2 kali 2 4, 4 H12 H12 CO2 udah kan? Kemudian dia nanya, kalian punya data C2H6 aja, tapi dia nih nanyanya oksigen. Gimana caranya data di C2H6 ini kita bisa pindahin ke tempat oksigen? Kalian bisa ingat hukum ini. Oh, koefisien kita bisa setarakan, bisa pindahkan sesuai kalau enggak mol volume. Itu bisa kita pindahkan. Kalau ada koefisien yang bisa dipindahin datanya adalah mol atau volume. Nah, karena di sini bukan volume, 3 gram ini berarti cuman ada bisa dibentuk dengan mol. Maka perhatiin, kalian cari dulu, Bu, yang boleh pindah itu cuman mol. Ini saya merah dulu. Nih, kalian punya data. Ini nih gimana ngubah dari gram ke mol. Balik lagi ke video 2, yaitu gram per ml. Berarti 3 dibagi 30. 3 bagi 30 itu berapa? Cari dulu ya, mulai di sini aja. Nah, ini tuh 3 per 30, N sama dengan 3 per 30 itu sama dengan 0,1. 0,1. Nah, berarti ini nih molnya tuh 0,1. Terus yang ditanya ini oksigen. Nah, berarti ini mol ini nih, karena mol sebanding sama koefisien, kita bisa pindahkan nih. Nah, ke sini. Bisa. Nih. Jadi berapa? 2 aja 0,1. Berarti kalau 7 berapa? Nah, kalau kalian nggak paham, bisa pakai cara kayak gini. Sebanding. Ini koefisien, ini mol. Buat perbandingan. Koefisien 2 aja yang kita tahu data ini, kita punya molnya sama dengan 0,1. Berarti kalau koefisiennya yang pertanyaan soalnya apa yang kita tanya? 7 kan? Berarti kalau koefisiennya 7, berapakah molnya? X. Nah, ini kalian buat nih. Set. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 2X. Berarti 2X sama dengan 0,1 kali 7. Nah, berarti
X sama dengan 0,7 dibagi sama 2, kan 2-nya pindah kan? Nah, itu sama dengan 0,35. Oh, berarti ini Bu 0,35 ya Bu, boleh pakai cara itu. 0,35. Atau cara lebih mudah kan pakai anggap aja 2 pen aja 0,1. Berarti kalau 7, 2 aja 0,1. Berarti satuannya 0,05 dong kalau 1. Berarti kok 7, 7 kali 0,05. Berarti kalau 4, 0,05 kali 4. Berarti sama dengan 0,05 kali 4 berarti 0,2. Jadi dari data ini kan bisa pindah-pindahkan lagi. Nah, bisa pindahkan ke sini, bisa juga pindahannya dari sini. Bebas. Kalau 6 berapa, Bu? Kalau 6 berarti 0,3. Jadi dari situ kita dari satu data yang kita punya, kita bisa pindah-pindahinnya kalau dia berbentuk mol atau volume. Jadi gitu ya. Nah, ini dapat nih akhirnya semua molnya. Dapat semuanya mol. Gitu. Jadi gitu ya. Pertanyaan B. Berapa gram CO2 yang dihasilkan? Lihat, kita punya data CO2 berapa. Ternyata tuh CO2 dari reaksi ini kita udah ada dapat bekal kalau CO2-nya tuh N-nya sama dengan N dari CO2 itu sama dengan berapa? Saya punya CO2-nya 0,2 mol, Bu. Nah, ditanyanya tuh gram. Ingat rumus mol ke gram gimana? Mol itu sama dengan gram per M per gram per mr. Gram per mr berarti gramnya sama dengan N kali mr. Masukkan yuk. N yang kalian dapat setelah reaksi berapa? 0,2. mr-nya sama dengan, kalau kalian hitung, CO2-nya totalnya 44. Berarti sama dengan 8,8. Ya, gitu ya. Ya, kemudian C. Jika diukur pada suhu 0 Celcius dan 1 atm, itu artinya ini STP nih ya, 0 Celcius ini, 1 atm. Berapa ya liter volumenya? Nah, volume dari CO2. Kalian punya molnya, datanya berapa? Mol CO2 itu sama dengan 0,2. Terus ditanya volume, jangan lupa mol ke volume gimana? Video 1, mol sama dengan volume per 22,4. Masukkan. Ya, sama dengan berarti volumenya sama. Yang tanya volume, Bu. Kita putar. Volume sama dengan N kali 22,4. Berarti 0,2 dikali 22,4 itu sama dengan 448 maju 3 butir. Oke, berarti 4,48 liter. Kalau ini dari mol, maka ininya liter. Tuh ya. Oke, sekian sebelum masuk ke video terakhir untuk stokiometri. Sekian dari saya. Next saya akan update lagi tentang perhitungan mol yang masuk ke limiting reagent. Sekian, saya akhiri ya. Banyak-banyak latihan. Jadi kalau saya kasih soal pretest itu caranya tuh rata-rata di sini, kan tinggal bongkar-bongkar aja videonya. Oh, bagian yang ini ada di mana? Pelajari ya, yang semangat. Oke, saya akhiri. Semoga berguna video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.